Langit di atas kota New Jersey hari itu lebih kelabu dari biasanya. Aku, Siti, baru sebulan kerja di rumah besar milik Mr. Jerome. Pria tinggi besar, kulit gelap, wajahnya selalu serius. Aku tak pernah tahu usianya, tapi setiap kali ia bicara, suaranya berat dan kalimatnya pendek-pendek. Di rumah ini, tugasku hanya satu beres-beres, masak, cuci piring, lalu pulang ke kamar kecil di belakang dapur. Tidak ada basa-basi, tidak ada tanya kabar, semua serba formal. Setiap pagi, aku mulai dari dapur, lalu ke ruang tamu, baru berani naik ke lantai 2, itu pun hanya kalau tidak ada suara dari kamar majikan. Kalau Mr. Jerome sedang di rumah, aku cuma berani birs-birs di bawah, rasanya kayak jadi talut. Selalu di pinggir, menjaga jarak, tidak pernah bener-bener masuk ke hidup orang di rumah ini. Kadang, saat sapuanku menyentuh ujung karpet tangga, aku dengar suara kaki berjalan pelan di atas. Aku buru-buru turun pura-pura sibuk di dapur. Pernah juga Mr. Jerome berdiri di ambang pintu kamar, hanya mengangguk kecil, lalu menutup pintu lagi tanpa sepatah kata. Setiap malam, saat semua pekerjaan selesai, aku duduk di ranjang sempit, menulis pesan buat keluarga di kampung. Ceritaku selalu sama. Siti baik-baik saja di Amerika, majikan baik, kerjaannya nggak berat. Padahal, kadang aku bingung, harus jawab apa kalau ditanya soal suasana di rumah ini. Rasanya asing tapi juga aman, seperti sedang menginjak dua dunia. Satu di luar, satu di dalam, dan aku cuma talut yang berdiri di antara keduanya. Ada satu aturan tidak tertulis di sini. Aku tidak pernah masuk kamar majikan, kecuali disuruh langsung. Bahkan untuk mengantar baju bersih atau makanan, aku hanya meletakkan di kursi dekat pintu, lalu pergi sebelum dia membuka pintu. Mungkin karena itu juga, aku jarang melihat wajah Mr. Jerome lebih dari 5 detik. Setiap kali bertemu di lorong, aku menunduk, pura-pura sibuk dengan sapu atau ember. Pernah suatu hari, aku iseng bertanya pada temanku, "Majikanmu sering ngobrol nggak?" Temanku ketawa. "Lah kowe ki yo TKW apa talut?" "Sit," aku cuma senyum. Mungkin benar, aku ini cuma penjaga jarak. Tapi semua itu berubah saat aku mulai memperhatikan sesuatu yang tak biasa dari balik pintu kamar majikan. Hari-hari selanjutnya, aturan itu pelan-pelan mulai bergeser. Tapi saat itu, aku belum tahu. Yang Hu tahu, hidupku di rumah ini hanya soal bekerja, menunggu gaji, dan menahan rindu pada keluarga. Aku belum tahu, di rumah yang sunyi ini, sebentar lagi peranku bukan lagi sekadar talut. Pagi itu, udara di dapur masih berbau kopi dan roti panggang. Aku sedang mengaduk sup untuk makan siang, saat mendengar suara batuk berat dari lantai atas. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Seperti seseorang menahan sakit. Aku melirik jam dinding, masih jam 8. Biasanya Mr. Jerome sudah berangkat sebelum fajar. Tapi hari ini tidak ada suara mobil keluar. Aku ragu, harus ke atas atau tidak. Sambil bawa nampan teh panas, aku naik pelan ke lantai 2. Tiba di depan pintu kamarnya, aku menunggu sebentar. Mengetuk pelan, tak ada jawaban. Hanya suara napas berat. Aku letakkan cangkir teh di kursi dekat pintu, lalu balik turun. Baru saja sampai di tangga, ku dengar pintu terbuka sedikit. Ada suara pelan, berat. "Terima kasih Siti." Aku kaget. Baru kali itu namaku dipanggil majikan. Nadanya bukan sekadar formal, tapi seperti orang yang benar-benar butuh sesuatu. Aku mengangguk, meski ia tak melihat. Sepanjang siang itu, aku jadi kepikiran. Biasanya Mr. Jerome tidak pernah memanggil nama, apalagi mengucap terima kasih. Mungkin dia memang lagi sakit. Mungkin juga selama ini, aku yang terlalu menjaga jarak. Siangnya, aku memberanikan diri buat sup hangat, seperti resep ibu di kampung. Diam-diam, aku letakkan mangkuk sup itu di kursi dekat pintu kamarnya. Tidak lama kemudian, mangkuk itu sudah kosong. Sendoknya ditaruh rapi di atas nampan. Aku cekatan mengambilnya, pura-pura tidak tahu siapa yang makan. Malamnya, waktu beres-beres dapur, ada secari kertas kecil di atas meja makan. Tulisan tangannya besar dan kaku. "Sup enak, makasih." Aku tersenyum sendiri.
Baru kali ini merasa seperti ada celah kecil di dinding tebal yang membatasi kami. Tiba-tiba aku sadar, selama ini aku cuma talut, orang luar yang gak boleh masuk. Tapi sekarang, suara pelan dari balik pintu itu seperti undangan tak langsung untuk datang lebih dekat. Aku masih takut melangkah, tapi dalam hati ada sesuatu yang pelan-pelan berubah. Hari-hari selanjutnya, aku mulai terbiasa naik turun tangga dengan nampan di tangan. Kadang mengantar teh panas, kadang buah potong, kadang cuma air putih. Awalnya cuma diletakkan di kursi depan pintu, tapi lama-lama pintu itu mulai sedikit terbuka. Mr. Jerome duduk di ranjang, matanya sayu, kadang hanya mengangguk pelan, begitu aku datang. Suatu pagi, saat aku mengantarkan jaket yang baru dicuci, pintu kamar terbuka lebih lebar. Bisa bantu cariin buku? Di rak deket jendela, ucapnya pelan. Aku masuk, pelan-pelan menelusuri kamar yang selama ini hanya kulihat dari luar. Di dinding, ada foto-foto keluarga, wajah-wajah hitam manis tersenyum lebar, sebagian besar anak kecil, dan seorang perempuan tua berkerudung. Aku menahan napas, merasakan haru aneh. Meja di pojok penuh kertas, ada beberapa alat olahraga dan buku motivasi tebal. Aku ambil satu buku, kuberikan padanya. Ia tersenyum tipis. "Terima kasih, aku gak bisa banyak gerak sekarang," katanya lirih. Aku hanya mengangguk, tak berani lama-lama di dalam. Sejak hari itu, aku jadi sering bolak-balik ke kamarnya. Kadang disuruh mengambilkan dokumen, kadang membetulkan selimut, kadang sekadar memeriksa apakah ada yang bisa kubantu. Batas antara pekerja dan majikan yang dulu terasa tebal, sekarang mulai tipis. Sore itu, saat hujan turun deras, listrik sempat padam sebentar. Mr. Jerome memanggil dari kamar. "Siti, bisa bawain lilin? Gelap sekali di sini." Aku bergegas membawa lilin kecil, menaruhnya di atas meja dekat tempat tidurnya. "Duduk sini dulu," katanya pelan. Aku ragu, tapi menurut. Hening sejenak, hanya suara hujan di luar jendela. Ia tiba-tiba bertanya, "Kamu rindu rumah?" Aku terkejut. Belum pernah dia bertanya hal seperti itu. Aku mengangguk. Lalu pelan-pelan bercerita tentang rumah kecil di Brebes, ibu yang suka memasak, dan adik-adik yang masih sekolah. Ia mendengarkan, tidak menyela sama sekali. Setelah itu, setiap aku masuk kamarnya, rasanya bukan lagi sebagai talut yang cuma jaga jarak. Ada rasa hangat yang pelan-pelan tumbuh, meski aku sendiri belum berani mengakui. Mungkin, untuk pertama kalinya sejak sampai di Amerika, aku merasa sedikit lebih diterima di rumah ini. Minggu sore itu, hujan baru saja reda. Dapur sudah rapi, semua tugas selesai lebih awal. Aku baru saja hendak masuk kamar. Tiba-tiba Mr. Jerome memanggil dari ruang makan. "Siti, makan bareng yuk, aku masak ayam panggang," katanya dengan suara berat. Tapi ada tawa kecil di ujung kalimatnya. Jantungku deg-degan. Seumur-umur di sini, belum pernah diajak makan bareng. Aku duduk di ujung meja, canggung, tangan gemetar pegang sendok. Mr. Jerome menyajikan ayam panggang dan kentang rebus. Aromanya bikin perut keroncongan. "Aku dulu gak bisa masak," katanya tiba-tiba. Aku tersenyum kaku. "Saya juga baru bisa masak sejak merantau." Dia tertawa pelan. "Kamu masak sop enak kemarin." Aku menunduk malu. Rasanya aneh dipuji seperti itu. Obrolan mengalir pelan. Aku cerita soal ibu di kampung yang suka menanam cabai, soal mimpi sederhana, bisa bangun rumah lebih bagus dari kandang ayam. Mr. Jerome mulai terbuka. Dia cerita tentang masa kecilnya, keluarganya yang pernah harus pindah-pindah karena dikejar utang. Ayahnya pernah dipenjara gara-gara salah paham di tempat kerja. "Kehidupan di sini gak selalu mudah," katanya pelan. "Orang cuma lihat kulitku, badanku besar, dikira hidupku kuat semua. Padahal sering juga sendirian, takut, gak punya siapa-siapa." Aku terdiam. Rasanya, untuk pertama kali, aku benar-benar melihat Mr. Jerome sebagai manusia biasa, bukan cuma majikan. Selesai makan, dia tawarkan teh hangat. "Biar tidurmu nyenyak malam ini," katanya. Aku tertawa kecil. "Makasih Pak, di kampung teh hangat selalu buat penutup hari." Dia mengangguk. Matanya tampak lebih hangat dari biasanya.
Sejak malam itu, rumah besar ini terasa sedikit berbeda. Bukan lagi tempat kerja yang kaku dan sunyi, tapi ada percikan kehangatan yang membuatku betah berlama-lama di meja makan. Walau obrolannya cuma soal ayam goreng atau kenangan masa kecil. Aku belum tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi malam itu, untuk pertama kali, aku merasa tidak sendirian di negeri orang. Hari itu, cuaca mendadak dingin. Dari pagi, Mr. Jerome tidak keluar kamar. Biasanya, sebelum jam 7, dia sudah turun ke dapur. Tapi sampai siang, tidak ada suara pintu terbuka. Aku mulai cemas, mengetuk pelan pintu kamarnya. "Pak, mau sarapan?" Tidak ada jawaban, hanya suara batuk berat dari dalam. Aku memberanikan diri membuka pintu. Pelan-pelan masuk. Mr. Jerome terbaring di ranjang. Wajahnya pucat, matanya sayu. "Saya buatkan bubur dulu." "Ya?" tanyaku lirih. Ia hanya mengangguk lemah. Hari itu, aku bolak-balik masuk kamar majikan, mengganti handuk di dahinya, menyuapi bubur, menyiapkan teh hangat. Rasanya aneh. Tidak lagi canggung seperti dulu. Aku sibuk merapikan selimut, menyalakan humidifier, memastikan obat diminum tepat waktu. Malamnya, ia gelisah. Tubuhnya panas tinggi. Aku duduk di kursi dekat ranjang, berjaga kalau-kalau ia butuh sesuatu. Hening, hanya suara napas berat memenuhi kamar. Tiba-tiba, ia bicara pelan, hampir seperti berbisik. "Dulu aku selalu sendiri. Kalau sakit, gak ada yang ngurus. Makasih, Siti." Aku menahan air mata. Baru kali ini, rasanya aku benar-benar dibutuhkan. Bukan cuma sebagai pekerja. Kukatakan, "Saya cuma balas kebaikan Bapak. Gak enak kalau lihat orang sakit sendirian di negeri orang." Ia terdiam lama, lalu berkata pelan, "Kamu gak takut masuk ke kamar majikan seperti ini?" Aku tersenyum kecil. Saya takut. Tapi kalau cuma takut, hidup gak akan maju, Pak. Malam itu panjang. Aku tetap berjaga sampai demamnya reda. Ada perasaan baru yang tumbuh. Rasa ingin menjaga, rasa dihargai, dan rasa diterima. Untuk pertama kali, aku tidak lagi merasa cuma talut di pinggir rumah. Di kamar itu, batas antara majikan dan pekerja perlahan menghilang. Pagi harinya, waktu aku hendak keluar kamar, Mr. Jerome memanggil pelan, "Jangan pergi dulu, Siti." Aku menoleh. Ia tersenyum lemah. "Kalau kamu gak di sini, aku takut sakitku gak sembuh." Aku hanya tertawa kecil, menahan degup jantung yang entah kenapa jadi lebih kencang dari biasanya. Sejak malam itu, kamar itu bukan lagi ruang asing yang penuh batas. Disitulah segalanya berubah. Beberapa hari berlalu, Mr. Jerome mulai pulih. Ia sudah bisa turun ke dapur, meski jalannya masih pelan. Tapi sejak sakit itu, sikapnya berubah lebih ramah, lebih hangat. Setiap pagi, ia selalu menyapa, "Selamat pagi, Siti." Lalu tersenyum, kadang bercanda soal kopi yang keasinan atau roti gosong. Suatu sore, aku baru saja selesai mencuci. Tiba-tiba Mr. Jerome datang membawa kotak kecil. "Ini buat kamu," katanya, sambil menyerahkan shawl wool berwarna biru langit. "Aku lihat kamu sering kedinginan. Pakai ini biar gak masuk angin." Aku tertegun. Belum pernah ada majikan yang memberi perhatian seperti ini. "Makasih, Pak. Saya suka banget," jawabku pelan, menahan senyum. Sejak itu, perhatian kecil makin sering kurasakan. Kadang ia belikan coklat dari toko favoritnya, kadang membawakan bunga dari taman belakang, kadang sekadar menanyakan kabar keluargaku di Indonesia. Aku jadi bingung sendiri rasanya. Aku bukan cuma pekerja lagi, tapi seperti seseorang yang benar-benar dihargai. Aku mulai ragu. Setiap kali ada rekan sesama TKW yang main ke rumah, mereka suka nyeletuk, "Wah, majikanmu perhatian banget, Sid. Jangan-jangan ada maunya tuh." Aku cuma tertawa, pura-pura tak peduli. Tapi malamnya, aku jadi kepikiran sendiri. Apakah benar aku hanya pekerja? Atau memang perhatian itu lebih dari sekadar urusan kerja? Konflik batin makin sering datang. Aku takut jadi bahan omongan. Takut dianggap mencari muka. Takut perasaan ini hanya perasaanku saja. Tapi setiap melihat tatapan Mr. Jerome yang hangat, atau mendengar tawanya yang tulus,
Aku merasa nyaman, seolah menemukan rumah di negeri yang dulu terasa asing. Hari ulang tahunku datang tanpa perayaan, seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi pagi itu, di meja makan sudah ada kue kecil dan kartu bertuliskan "Selamat ulang tahun Siti. Semoga selalu bahagia." Aku hampir menangis. Tidak pernah ada yang memperhatikan hari ulang tahunku sejak aku merantau. Sore itu, aku duduk lama di teras, memandang langit Amerika yang mulai jingga. Hati ini penuh pertanyaan dan harapan. Tapi untuk pertama kalinya, aku tak merasa sendirian. Perhatian itu perlahan berubah jadi rasa. Meski aku sendiri masih takut mengakuinya, bahkan pada diri sendiri. Malam itu, udara di luar dingin sekali. Aku duduk di kursi dapur, sibuk memilah sayur sambil melamun. Seharian ini sikap Mr. Jerome lebih diam dari biasanya. Aku sempat bertanya-tanya, jangan-jangan aku melakukan kesalahan. Tapi ketika aku hendak kembali ke kamar, dia memanggil pelan dari ruang tamu. "Siti, boleh bicara sebentar?" Aku ragu, tapi duduk juga di seberang sofa. Mr. Jerome menatapku lama, matanya dalam, seolah mencari sesuatu yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. "Aku tahu kamu pasti bingung," katanya pelan. "Tapi semua perhatian yang aku berikan bukan cuma karena kamu pekerja di rumah ini. Sejak kamu datang, hidupku jauh lebih hangat, Siti. Aku gak mau kehilangan itu." Aku terdiam, jantungku berdetak keras. Kata-kata hilang dari kepala. Ia lanjut bicara, lebih lirih. Aku jatuh cinta sama kamu, Siti. Aku tahu perbedaan kita banyak. Aku juga tahu ini bukan hal biasa. Tapi aku ingin kamu tahu, perasaan ini sungguh-sungguh. Aku ingin bahagiain kamu, bukan cuma di rumah ini, tapi di hidupku. Aku menunduk. Perasaanku campur aduk antara takut, terharu, dan juga lega. Diam-diam, aku juga merasakan hal yang sama, tapi tak pernah berani mengakui. "Aku juga gak tahu harus jawab apa, Pak," ujarku pelan. "Seumur hidup saya, belum pernah ada yang sejujur ini sama saya. Tapi saya juga takut, Pak. Takut jadi omongan orang, takut keluarga di kampung gak setuju, takut nanti Bapak berubah pikiran." Dia menggeleng. "Aku gak peduli apa kata orang, Siti. Hidup cuma sekali. Aku cuma mau bahagiain orang yang aku sayang." Malam itu, aku tidur sambil memeluk syal biru pemberiannya. Hati ini masih penuh tanya. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada orang yang benar-benar melihat aku apa adanya. Besok, entah apa yang akan terjadi. Tapi, aku tahu, keputusan besar harus diambil. Hari itu berlalu lebih lambat dari biasanya. Pekerjaan rumah terasa seperti ritual tanpa makna. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada perhatian Mr. Jerome. Kue ulang tahun di meja makan, syal biru di gantungan, hingga kartu ucapan kecil di lemari dapur. Aku duduk lama di kamar, memandang foto keluarga di Brebes yang kusimpan di dompet. Air mataku menetes diam-diam, bukan karena sedih, tapi karena campuran bahagia dan takut pada masa depan yang belum pasti. Sore itu, aku memberanikan diri keluar ke taman belakang. Mr. Jerome duduk di bangku kayu, menatap langit sore yang kemerahan. Ia menoleh, menunggu aku bicara dulu. Tapi aku malah menangis, pelan-pelan, menumpahkan semua rasa yang sempat kutahan. Terima kasih, Pak. Semua kebaikan Bapak, semua perhatian. Saya gak pernah bayangin ada orang yang benar-benar peduli sama saya seperti itu. Saya takut, Pak. Tapi kalau saya terus-terusan takut, hidup saya gak akan kemana-mana." Ia bangkit, mendekat, lalu berkata pelan, "Aku gak akan paksa kamu, Siti. Tapi aku janji, aku akan jaga kamu, seperti aku ingin dijaga." Aku mengangguk, menahan haru. Saya mau mencoba, Pak. Saya gak tahu nanti seperti apa. Tapi saya mau percaya, saya mau tinggal di rumah ini. Bukan cuman sebagai pekerja, tapi sebagai orang yang benar-benar diterima. Dia tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya benar-benar lega. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi keraguan. Kami duduk berdua di bangku kayu, diam-diam saling menggenggam tangan, membiarkan sore Amerika itu menjadi saksi awal dari babak hidup yang baru. Malam itu,
Aku kembali ke kamar dengan hati yang tenang. Aku bukan lagi Talut yang berdiri di pinggir. Aku sudah jadi bagian dari rumah ini. Bagian dari kehidupan seseorang yang melihatku apa adanya. Amerika yang dulu terasa asing, kini jadi tempat di mana aku merasa pulang. Meski tanpa suara gendang dan angin sawah dari kampung halaman. Dan aku tahu, kadang cinta datang dari tempat yang paling tak terduga, dari balik pintu kamar. Dari perhatian kecil, dari keberanian untuk menerima dan membuka hati.